Selamat lingu naratai salam sujud karendem malempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 2. Saya sendiri, nama saya sendiri adalah ketua dari kelompok 2, yaitu Muhammad Akil Jahid. Yang pertama yaitu ada Indra Agus Setiawan, yaitu anggota dari kelompok 2. Yang kedua adalah Muhammad Rijis Akil Fahmi. Yang ketiga yaitu Muhammad Barajiwa Adi Purwaka. Yang keempat ada Eja Andena Rohman. Dan berikut nama-nama perempuan yang ada di anggota kelompok 2. Yang pertama ada Salsabila Oktaviani, yang kedua ada Rizka Septia Trimanda, dan yang ketiga ada Kela Aurora Gisela Putri, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada Erninda Sukmo Tristiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizka. Hari ini saya akan membawakan penerapan bidang pangan. Bidang pangan adalah produk makanan dan minuman hasil fermentasi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan bioteknologi di bidang pangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu makanan dari bahan susu dan dari produk makanan dari bahan non-susu. Dan produk makanan dari bahan susu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti yogurt, keju, dan mentega. Yogurt sendiri bisa digunakan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan. Dan keju sendiri digunakan untuk pelengkap atau olahan sebuah makanan. Dan mentega sebagai bahan untuk pembuatan cake atau bisa digunakan untuk menumis. Sama saya Indra Gustawan. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait tanaman transgenetik. Tanaman transgenetik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya, pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resisten terhadap organisme pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari tanaman alami. Contoh tanaman transgenetik terkait adalah 1. Padi, 2. Tembakau, 3. Kedelai, 4. Kanola, 5. Melon. Sekian, kalau ada salah kata saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinda Sukmaciantini hari ini akan memaparkan materi vaksin transgenik. Organisme yang telah disisipi gen dari spesies yang berbeda disebut organisme transgenik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tumbuhan atau hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan manusia. Cara membuat vaksin transgenik yaitu mentransfer plasmid pembawa gen yang mengkode epitop antigen pada virus yang hendak dijadikan vaksin. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan organisme transgenik adalah dengan melakukan transplantasi suatu gen dari spesies satu ke spesies lainnya. Beberapa contoh hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Vaksin pisang, 2. Tomat anti busuk, dan 3. Domba transgenik. 1. Manfaat pisang yang ada pada lapisan luar vaksin hepatitis sehingga menciptakan kekebalan pada virus hepatitis. 2. Dengan adanya teknologi antisense yang ada pada tomat clove sauce memberikan manfaat efek perlambatan pembusukan tomat. Dan 3. Beberapa jenis domba mampu memproduksi susu kaya lisosom. Manfaatnya, susu tersebut dapat menyembuhkan penyakit. Saya Kela Aurora Gisela Putri, saya dari Simban Rong 7. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang dampak positif di bidang kesehatan. Selain dampak positif, penerapan bioteknologi modern di bidang kesehatan juga memiliki dampak negatif. Contohnya, alergi. Alergi dapat disebabkan oleh serangga, makanan, partikel udara, bahkan obat-obatan yang merupakan produk bioteknologi. Kedua, keracunan. Obat biasanya terjadi pada manusia yang mengonsumsi lebih dari satu obat yang bisa berdampak berbahaya jika tidak segera diatasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barjiwa Adipaka. Vaksin merupakan suspensi antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang toksisnya telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin dapat memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan serangan patogen. Pemberian vaksin atau vaksinasi menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Vaksin tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk sistem kekebalan tubuh, tapi memiliki manfaat yang lebih seperti menstimulasi sistem kekebalan tubuh sebagai langkah untuk pencegahan penyakit menular dan melindungi dari risiko kematian dan cacat. Efek samping dari vaksin yang paling umum terjadi, tubuh akan terasa lelah. My name is Salsabila Octaviani. Saya akan membawakan materi tentang antibodi monoklonal. Ada beberapa cara untuk memproduksi antibodi monoklonal, namun secara tradisional, cara tersebut melibatkan pemaparan tikus, kelinci, kuda, dan hewan lain terhadap agen penyebab penyakit seperti virus atau kanker. Antibodi dari hewan kemudian dimanipulasi lebih lanjut untuk mencegah sistem kekebalan. Terima kasih. Saya Muhammad Regi Fahmi. Hewan transgenik. Adanya hewan transgenik dapat meningkatkan hasil produk peternakan berikut beberapa tujuan dan dilakukannya hewan transgenik. 1. Hewan menghasilkan pangan yang lebih sehat dan lebih cepat. 2. Hewan mempunyai tingkat kesuburan yang lebih tinggi. 3. Lebih efisien dalam pemanfaatan pakan. 4. Menciptakan kualitas dan kuantitas produksi yang lebih tinggi. Hewan transgenik mempunyai kelebihan seperti meningkatkan kesehatan manusia secara signifikan, meningkatnya gizi, melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan hewan, dan mengurangi penyakit ternak. Meski begitu, hewan transgenik tidak luput dari sejumlah kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Beberapa kekurangan dan hewan transgenik diantaranya adalah sebagai berikut: membutuhkan biaya penelitian dan biaya pembuatan yang sangat besar. 2. Tidak semua hewan transgenik yang dihasilkan dapat beradaptasi secara baik. 3. Persentase keberhasilan yang kecil. Bersama saya Muhammad Iqbal Jahid, saya ingin memaparkan produk bahan non-susu. Selain produk dari bahan susu, bioteknologi konvensional juga dapat diterapkan untuk membuat produk makanan dan bahan non-susu. Bahan fungsional didefinisikan sebagai pangan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya tapai, tempe dan ocom, roti, kecap dan dada koko, sayuran fermentasi, minuman beralkohol. Bersama saya Eja Andina Rahman, saya akan mengupas informasi mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Informasi yang saya kupas mengenai keduanya yaitu karakteristik mereka. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari bioteknologi konvensional yaitu teknologinya yang sederhana. Proses pembuatannya relatif belum steril sehingga hasilnya belum tentu terjamin. Jumlah produk yang dihasilkan juga berskala kecil dan biaya produksinya yang murah. Sementara itu, bioteknologi modern menggunakan prinsip pemotongan genetika dalam proses pembuatannya. Prosesnya relatif steril dan hasilnya pasti berkualitas. Selain itu, produk yang dihasilkan juga berskala besar dan biaya produksinya relatif mahal. Demikian informasi mengenai karakteristik bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.